Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mongtebob Channel. Oke sahabat Mongtebob semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat semua mengenai sifat-sifat keperiodikan dari unsur-unsur di dalam tabel periodik unsur ya sahabat. Jadi di sini sudah ada 6 parameter yang akan digunakan untuk melihat sifat-sifat dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik tersebut. Kita mulai dari yang pertama yaitu logam dan non-logam. Unsur di alam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat-sifat dapat menghantarkan listrik dengan baik, atau biasa disebut dengan konduktor. Warna yang mengkilap, khas dengan logam, keras dan ulet. Unsur-unsur non-logam umumnya mempunyai sifat tidak menghantarkan arus listrik, atau biasa disebut dengan non-konduktor, serta titik didih dan titik lelehnya rendah. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau makin bersifat non-logam. Sementara itu, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Antara logam dan non-logam terdapat unsur semilogam atau disebut juga metaloid, yaitu unsur non-logam yang punya sifat kelogaman secara terbatas. Kemudian parameter kedua, yaitu titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur logam dalam satu golongan, dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung semakin rendah. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam, cenderung makin tinggi. Unsur-unsur dalam satu periode, dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Kemudian, parameter ketiga, jari-jari atom. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, muatan inti semakin bertambah, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya, gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti semakin dekat. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, jumlah kulitnya semakin banyak. Meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti semakin banyak, tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya, jarak elektron kulit terluar terhadap inti semakin jauh. Kemudian, parameter keempat yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Energi ionisasi, unsur-unsur dalam satu periode, dari kiri ke kanan, cenderung semakin besar, dan energi ionisasi unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah semakin kecil. Kemudian, parameter kelima, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, semakin besar pula kecenderungan atom tersebut menarik elektron dan menjadi ion negatif. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Kemudian, parameter yang terakhir yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan.
Semakin besar nilai keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan, atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungannya akan sama dengan afinitas elektron. Keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, sedangkan keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nantikan video-video Mong Tebob channel lainnya yang tentunya lebih edukatif dan juga lebih seru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.